Yang selanjutnya yaitu pendekatan metode, teknik, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan. Pengertian pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum atau salah satu cara yang akan digunakan untuk membuat siswa belajar sesuai tujuan. Pendekatan ini diperlukan oleh setiap guru dalam pemulaan proses pembelajar. Dia harus memahami bagaimana kondisi siswa di dalam kelas tersebut. Contoh pendekatan pembelajaran yang pertama yaitu pendekatan lingkungan, pendekatan ekspositori, pendekatan heurik, pendekatan konsep, dan pendekatan deduktif. Pendekatan lingkungan, dari segi lingkungannya itu bagaimana, dan pendekatan ekspositori, pendekatan ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal. Sedangkan pendekatan heuristik yaitu penyajian sejumlah data, kemudian siswa itu diminta untuk membuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan heuristik, pendekatan konsep yaitu pendekatan yang menguasai konsep secara benar agar siswa itu tidak salah dalam pembelajarannya. Dan pendekatan deduktif itu memberi penjelasan tentang prinsip, kemudian menjelaskan contoh penerapannya dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu metode. Pengertian metode adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah kita mendekati para siswa, kemudian kita harus menentukan metode apa yang harus kita lakukan pada siswa tersebut. Karena tidak semua dari satu kelas siswa itu tidak sama penerapannya dalam memperoleh ilmu dari kita. Contoh metode pembelajaran yaitu yang pertama metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu strategi dan teknik. Strategi sendiri adalah cara meningkatkan pembelajaran yang optimal bagi siswa, termasuk bagaimana pengelolaan disiplin kelas dan organisasi pembelajaran. Sedangkan teknik adalah upaya untuk menjamin agar seluruh siswa di dalam kelas diberikan berbagai peluang belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Strategi dan teknik ini itu hampir sama. Kalau strategi tadi kan meningkatkan pembelajaran yang optimal bagi siswa, termasuk bagaimana pengelolaan disiplin kelas. Itu lebih menonjol kepada disiplin kelas dan organisasi pembelajaran. Sedangkan teknik itu mengupayakan bagaimana seluruh siswa di kelas itu diberi peluang belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Colin Marsh itu menyatakan hanya ada dua model strategi pembelajaran yang pokok. Yang pertama yaitu pembelajaran terpusat pada guru atau teacher-centered teaching, dan yang kedua yaitu pembelajaran terpusat pada siswa, student-centered teaching. Bedanya antara yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa adalah yang di tabel itu. Yang pertama yaitu tentang ceramah. Kalau strategi teaching teacher itu ceramah, praktek keterampilan, pertanyaan yang terarah, tugas membaca atau memberikan tugas, diskusi kelas, semuanya itu dipegang oleh guru yang mengarahkannya. Dan sedangkan strategi student centered yaitu inquiry itu adalah strategi yang berpusat pada murid yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menentukan informasi. Siswanya sendiri yang mencari tahu. Tadi kan yang strategi teacher itu kan berpusat pada guru, dan sekarang itu berpusat pada siswa. Jadi siswanya sendiri yang mencari tahu. Setelah menangkap pembelajaran dari guru, siswa sendiri yang mengembangkan metode tersebut. Kemudian yaitu riset, kajian atau kajian pustaka, permainan simulasi, pusat atau pojok belajar bebas, konstruktivisme, dan lain-lain. Setelah belajar diusahakan atau dipastikan di rumah atau di mana saja ya, karena belajar itu tidak
berpusat pada di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas atau di mana saja bisa digunakan untuk belajar. Murid itu mengembangkan keterangan yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Lah, jadi pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran itu sangat berpengaruh antara satu sama dengan yang lain, dan guru pun harus memiliki 4 metode tersebut: pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Setelah kita mendekati bagaimana murid itu akan menangkap belajar dengan baik, kemudian strategi bagaimana yang kita rancang dan metode apa yang cocok untuk pembelajaran tersebut dan teknik pembelajarannya itu seperti apa, kita harus tahu. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.